jauh sebelum sampean bertanya, itu sebetulnya sudah ada teman-teman yang bertanya tentang hal ini. Di antaranya adalah teman-teman dari Majelis Ta'lim Pengajian Nusantara. Mengingat latar belakang profesi beliau-beliau itu berbeda. Jadi sehingga beliau betul-betul ingin mengetahui tentang hukum aslinya zakat profesi itu wajib atau tidak. Begini coba kita gali bersama-sama. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, beliau masih hidup. Yang dihitopi tentang mengeluarkan kewajiban zakat itu adalah para pedagang, para petani, dan para peternak. Pada saat itu profesi sudah ada, namun tidak dihitopi tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Sehingga setelah itu para al-a'imah dari berbagai kitab-kitab fikihnya pada bab zakat itu tidak pernah menyinggung tentang zakat profesi, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah. Jadi intinya pada zaman Rasulullah itu adanya orang kaya itu sumbernya itu dari berdagang, berternak, dan bertani. Jadi profesi pada saat itu tidak bisa menghasilkan kekayaan. Oleh karenanya, melihat fenomena yang sekarang sudah ada, justru berbalik. Para pedagang, petani, dan peternak itu tidak serta-merta mereka menjadi kaya dari hasil berdagang, dari hasil bertani, atau dari hasil berternak. Bahkan sebaliknya, profesi-profesi yang dulu mungkin sudah ada, tidak ada penghasilan sehingga bisa menjadikan orang kaya, justru sekarang malah menjadikan orang menjadi kaya. Dulu tabib kan sudah ada, dokter kan sudah ada, kan nggak kaya. Tapi kalau sekarang dokter spesialis, sampai lihat kaya, ya banyak dokter spesialis, dokter umum kaya, arsitektur, gitu kaya. Ya. Kemudian pemborong, ini juga kaya. Nah, kemudian YouTuber kaya. PNS, TNI, Polri banyak yang kaya dari hasil insentifnya. Ya. Kemudian jasa-jasa apa saja termasuk mekanik gitu. Itu banyak yang kaya. Nah, itu nggak disinggung masalah zakatnya, wajib atau tidaknya. Nah, oleh karena itu para ulama internasional pernah mengadakan muktamar internasional di Kuwait tentang masalah zakat profesi itu hukumnya wajib atau tidak. Ternyata menghasilkan dua kelompok pendapat. Pendapat yang pertama ini adalah para ulama yang mengatakan zakat profesi itu hukumnya tidak wajib, Mas. Ya, tentunya sanggahannya itu dengan adanya dasar. Nggak mungkin beliau itu menyanggah tanpa adanya dasar. Argumentasinya jelas berdasar. Dasarnya apa? Zakat ini adalah amal ibadah. Lah, amal ibadah ini kan betul-betul harus mengikuti sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kapan melakukan ibadah tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini kan batil. Nah, oleh karena itu kelompok para ulama yang pertama mengatakan zakat profesi itu hukumnya tidak wajib. Termasuk orang-orang sekarang banyak yang mengeluarkan zakat, banyak juga yang tidak mengeluarkan zakat dari profesi itu. Jadi wajar kalau tidak mengeluarkan zakat karena mengikuti pendapat ulama, kelompok ulama yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu tidak wajib. Kemudian kelompok ulama yang kedua itu menyatakan bahwasanya zakat profesi itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Ya tentunya adanya argumentasi berdasar dengan hujjah, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Tentunya dari Al-Quran sudah jelas, ya. Jadi apapun penghasilannya, kalau memang itu dari pekerjaan yang baik-baik, ya wajib dinafkahkan, wajib diinfakkan. Oleh karena itu ulama yang ini menyatakan bahwasanya zakat profesi itu hukumnya betul-betul wajib, ya, banyak dasarnya. Namun perlu dicatat bahwasanya tentang masalah mengeluarkan zakat bagi zakat profesi mengikuti ulama yang mewajibkan, ini pun berbeda-beda pendapat. Cuman setidaknya kita harus mengetahui salah satu pendapat cara mengeluarkan zakat profesi itu adalah tetap sama, memakai nisab perdagangan, yaitu dengan takaran emas sebesar 77,5 gram. Atau kalau dikeruskan di Jayapura sekarang emas itu per gramnya harganya 900.000 itu kalau dikalikan 77,5 itu keluarnya sekitar 1.700.000. Jadi nisab perdagangan itu 69.750.
69.750.000 yang wajib dikeluarkan itu adalah rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu adalah seperempatnya 10 atau 40% dari nisab, yaitu 69.750.000. Jadi keluarnya 1.700.000. Oleh karena itu, setiap ada orang yang mempunyai profesi sehingga penghasilannya dalam 1 tahun, mulai dari bulan Syawal sampai bulan Syawal yang akan datang, contohnya terkumpul, itu bisa mencapai 1 nisab atau bahkan melebihi, berarti hitungannya per nisab wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, pengertiannya begitu. Ya berbeda lagi, kalau dalam 1 tahun itu hasil profesinya itu tidak bisa terkumpul. Kapan tidak bisa terkumpul? Pada saat khol waktal wujub, waktunya wajib mengeluarkan, yaitu sudah 1 tahun, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan. Nah, contohnya begini, ada seorang yang mempunyai profesi, contohnya ya PNS lah katakanlah, dalam 1 bulannya mengumpulkan uang dari gajinya. Nah, kemudian dari gaji ini, baik gaji pokok maupun gaji selain gaji pokok, kemudian dikumpulkan dalam 1 tahun itu ternyata mencapai batas nisab. Nah, contohnya Syawal sampai Syawal. Maka pada saat Ramadan ini, meskipun belum waktu wajib, ini sudah boleh mengeluarkan zakat, namanya takjil. Jadi pada dasarnya mengeluarkan zakat itu kan tidak harus pada saat bulan Ramadan, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah berarti waktal wujubnya yaitu maghribnya malam 1 Syawal. Tapi kalau yang namanya zakat mal, itu tidak harus mengeluarkan pada saat bulan Ramadan. Hanya saja banyak orang yang sebetulnya pada saat bulan Ramadan itu belum mencapai haul, belum mencapai waktu wajib, tetapi beliau itu semuanya takjil, tujuannya supaya pengen mendapatkan pahala besar di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu dapat digaris kesimpulan bahwasanya zakat profesi itu ada 2 pendapat kelompok ulama. Kelompok yang pertama mewajibkan, kelompok yang kedua tidak mewajibkan. Dari sini, ketika kita mempunyai profesi sehingga memang betul-betul mencapai 1 nisab dalam 1 tahun, maka kalau kepengen melakukan zakat dengan mengikuti ulama yang mewajibkan zakat, monggo silahkan. Kalau memang tidak mau mengeluarkan zakat juga monggo silahkan. Yang jelas, kalau ditanya lebih baik mana, ya tetap al-ajru bi qadri ta'ab, wajib yang mengeluarkan. Ini kiranya bisa memberikan pemahaman kepada sampean dan mungkin teman-teman yang lain. Nah, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin.